Legenda hidup timnas Jepang, Keisuke Honda, mengaku terkejut dengan pencapaian yang diraih Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, walau masih menyisakan satu pertandingan pada putaran ketiga. Kepastian itu didapat setelah timnas Indonesia mengalahkan Cina pada laga terkini, Kamis malam, dan disusul hasil tim-tim yang jadi pesaingnya. Garuda menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, tak bisa digeser timnas Bahrain dan Cina. Saya rasa kalian lebih tahu dari saya soal timnas Indonesia, tetapi saya baru saja melihat hasil terkini timnas Indonesia. Itu membuat saya terkejut, jadi timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia. Itu luar biasa. Kemajuan yang luar biasa di negara-negara di Asia Tenggara, kata Keisuke Honda. Garuda akan mengakhiri perjalanannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang menghadapi timnas Jepang pada Selasa. Adapun timnas Jepang sudah dipastikan menjuarai grup C dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert buka peluang rotasi pemain di laga timnas Indonesia versus Jepang. Duel kedua tim itu akan tersaji dalam laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia melawan Jepang memang sejatinya tidak akan menentukan apapun bagi timnas Indonesia dan Jepang. Mengingat kedua tim sudah mempunyai keuntungan masing-masing di putaran ketiga kualifikasi. Namun, Kluivert meyakini kedua tim akan tetap berjuang untuk mendapatkan hasil positif. Timnas Indonesia sendiri berpeluang untuk menurunkan kesebelasan yang berbeda demi keseimbangan tim. Kluivert mengatakan sangat mungkin untuk melakukan rotasi dalam pertandingan mendatang. Akan tetapi, pelatih asal Belanda itu belum bisa memastikan rotasi seperti apa yang akan dilakukan. Mungkin rotasi. Saya berpeluang besar melakukannya, kata Kluivert. Saat ini, dua pemain kunci timnas Indonesia yang absen dalam laga sebelumnya, Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand sudah kembali. Keduanya sudah lepas dari hukuman akumulasi kartu kuning. Sementara ada satu pemain yang berpotensi karena akumulasi kartu kuning, yakni Ivar Jenner. Tentu, rotasi kemungkinan besar akan dilakukan oleh Kluivert. Di sisi lain, Kluivert mengingatkan timnya untuk waspada penuh dengan Jepang. Walau dalam kondisi positif usai kemenangan kontra Cina, skuad Garuda dituntut untuk berjuang meraih hasil terbaik kontra Jepang. Anda tahu, kita akan bermain melawan tim yang sangat kuat. Kita mendapatkan hasil yang bagus melawan Cina. Jadi kita sangat percaya diri. Tetapi Jepang juga pasti sangat percaya diri karena mereka bermain sebagai tuan rumah. Jadi, kita akan mencoba yang terbaik untuk meraih hasil positif. Tandasnya, deretan calon penyerang keturunan baru untuk timnas Indonesia bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana salah satunya dikabarkan tinggal diproses. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia dipastikan akan tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai finish di 4 besar grup C. Mengingat nantinya hanya ada 2 tim yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat ronde keempat, maka tim merah putih harus bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Untuk bisa memanfaatkan kesempatan di ronde keempat, Indonesia harus menambah daya gedor di lini serangnya agar bisa mencetak gol dan meraih kemenangan. Karenanya, ada sederet penyerang keturunan yang bisa dinaturalisasi tim Indonesia untuk bertarung di ronde keempat. Kira-kira siapa saja para pemain itu? 1. Emiliano Jonathans. Guna menambah daya gedor melawan tim-tim Timur Tengah di ronde keempat, Indonesia bisa mencoba menaturalisasi Emiliano Jonathans. Kemampuan Emiliano menyisir sisi lapangan dan mencetak gol akan berguna melawan tim-tim Timur Tengah di ronde keempat yang kerap kelimpungan melawan pemain lincah. Penyerang keturunan Depok ini sejatinya hanya tinggal diproses oleh PSSI karena ia sempat mengaku tertarik berseragam merah putih. 2.
Mauro Zylstra. Guna menghadapi tim Timur Tengah yang kerap mengandalkan fisik, maka Indonesia bisa melirik penyerang keturunan dengan fisik mumpuni. Salah satunya adalah Mauro Zylstra. Penyerang berusia 20 tahun ini punya fisik yang mumpuni, yakni postur setinggi 1,88 meter. Di sisi lain, dirinya tinggal diproses karena dokumennya sudah ada di tangan PSSI. Selain punya postur apik, Zylstra juga punya insting mencetak gol mumpuni yang terbukti di FC Volendam U21, yakni 17 gol dan 4 assist dari 28 laga. 3. Dean Zandbergen. Penyerang berusia 23 tahun ini berpostur 1,88 meter yang bisa membantu Indonesia saat melawan tim-tim Timur Tengah di ronde keempat. Selain itu, Zandbergen tipikal striker yang komplit karena tak hanya bisa mencetak gol saja, namun juga bisa menciptakan peluang dan mencetak assist bagi rekan-rekannya. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tegaskan pantang menganggap remeh laga melawan Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert memastikan bakal berusaha keras mempersiapkan taktik jitu agar Timnas Indonesia raih hasil manis. Patrick Kluivert mengingatkan timnya untuk tak menganggap pertandingan kontra Jepang adalah laga remeh yang tak berdampak apapun. Skuad Garuda akan tetap mengincar poin penuh. Timnas Indonesia akan bersua dengan Jepang di laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berstatus sebagai tamu dalam laga yang digelar di Suita City Stadium, Osaka, Jepang pada Selasa 9 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut sejatinya tidak akan menentukan apapun bagi timnas Indonesia dan Jepang. Mengingat, kedua tim sudah mempunyai keuntungan masing-masing di putaran ketiga kualifikasi. Timnas Jepang diketahui sudah memastikan satu tempat di posisi 2 teratas, yang merupakan syarat lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, skuad Garuda sudah memastikan lolos ke putaran 4 kualifikasi karena akan finish di peringkat 3 atau 4. Meskipun begitu, Kluivert menepis kedua tim akan bermain santai. Pelatih asal Belanda itu meyakini kedua tim terkhusus timnas Indonesia akan mengupayakan cara terbaik demi meraih kemenangan. Tidak benar, kedua tim pasti mencari cara untuk bermain baik dan mendapatkan hasil terbaik, ujar Kluivert.